wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi barakatihi wa bikum fid dharain ila an qala wa min adabil insan fi siyami kafus sam'i anil isgha' ila kulli makruh. Di antara adab seorang ketika berpuasa adalah kafus sam'i, menahan pendengaran, anil isgha', daripada mendengarkan, ila kulli makruhin, kepada perbuatan atau sesuatu hal yang tidak disukai. Jadi di antara adab puasa, kita jangan mendengarkan sesuatu yang makruhin, yang dibenci. Lianna kullama haruma nutquhu harumal isgha'u ilaih. Karena setiap apa yang haram diucapkan, haram pula didengarkan. Jadi kalau suatu hal kata-kata kotor, kan nggak boleh kita ngomong tuh. Haram pula mendengarkan kata-kata kotor itu. Ya. Kenapa kok diharamkan? Karena akan berefek kepada hati. Ya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita makan, itu semua akan masuk dan berpengaruh pada hati kita. Ya, jadi hati itu bukan hanya sekedar kita mengerjakan perbuatan dosa, bukan. Ya, segala apa yang terekam oleh pandangan mata, terdengar oleh telinga, masuk lewat mulut akan berpengaruh bagi hati. Maka kalau kita memandang yang baik, memandang ulama, memandang majelis dan sebagainya, maka yang akan masuk ke dalam hati kita cahaya. Kalau yang kita dengerin Quran, kalau yang kita dengerin adalah qasidah dan sebagainya yang bagus-bagus atau omongan orang yang bagus, maka yang masuk ke hati adalah cahaya. Begitupun apa yang kita makan. Kalau yang kita makan halal, yang kita makan benar, maka yang masuk ke dalam hati adalah nur, cahaya. Ya. Walidzalika sawallahu azza wa jalla baina sam'i wa akli suhti. Oleh karena itu Allah menyamakan antara pendengaran dengan memakan barang yang haram. Pendengaran dan memakan barang yang haram. Yang tadi saya bilang. Apa kata Allah? Sama'una lil kadhib akaluna lis suht. Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan kalimat dusta dan memakan makanan yang haram. Mendengar kalimat dusta dan makan makanan yang haram ada kesamaan. Sama apa? Sama-sama mengotori hati. Ya. Jadi semua apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita makan itu akan berpengaruh bagi hati kita. Itu ya. Maka belajar fikih tujuannya itu, itu tujuan belajar fikih. Ya. Karena mata diatur oleh fikih, mata diatur oleh fikih. Apa yang diatur oleh fikih? Apa aturannya? Nggak boleh melihat yang haram, nggak boleh mata kita memandang kepada yang tidak diperbolehkan. Kuping diatur oleh fikih, nggak boleh dengar kalimat yang diharamkan, nggak boleh dengerin ghibah. Begitupun mulut. Nah, tujuannya apa? Mata kita, kuping kita, mulut kita, tujuannya hati. Hati diatur oleh ilmu tasawuf. Jadi antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf ada korelasi. Itu. Makanya nggak bisa orang bisa sampai ke hati tanpa lewat mata, tanpa lewat kuping sama mulut. Nah, mulut, mata, kuping tadi diatur oleh fikih dan hati diatur oleh tasawuf. Makanya nggak bisa orang belajar tasawuf tanpa belajar fikih. Karena mata diatur sama fikih. Itu. Yang ngatur mata bukan tasawuf doang, fikih yang mengatur masalah mata. Ya, haram memandang orang dengan pandangan hina, haram. Lihat orang dengan pandangan yang hina, menghinakan orang, haram. Itu ya. Maka disamakan sama Allah orang yang mendengar kalimat dusta dan memakan makanan yang haram. Lalu yang kelima, adab orang yang berpuasa. Kafu baqiyatil jawarih. Ya.
yaitu menahan seluruh anggota tubuh, minal yadi, baik tangan, rijl, kaki, anil atham, dari perbuatan dosa, wa anil makarih, dan dari perbuatan yang makruh. Ya, ini fikih lagi nih. Ya, perbuatan dosa fikih yang jelasin kan. Apa sih perbuatan yang dosa di bulan puasa? Ya, batalin puasa ya. Termasuk yang dosa juga di selain Ramadan. Ada sinetron yang bilang begini. Ini kata sinetron nih, ada ustadz ngelihat ada dua orang pacaran, kata ustadz, ini bulan puasa, jangan pacaran di bulan puasa. Ya kayaknya bener kalimatnya, padahal kalimatnya salah. Yang namanya pacaran jangan di bulan puasa, jangan juga di luar bulan puasa. Ya, pacaran siang-siang nggak boleh. Berarti bolehnya apa? Malam gitu. Nah nggak boleh juga. Mau malam, mau siang, mau subuh, mau beduk. Ya, mau puasa, mau nggak puasa, tetap haram. Itu jelas. Nah tapi kalau yang makruh ada tuh perbuatan yang makruh ketika puasa, nggak makruh. Contohnya apa? Ngirup bau makanan. Ya, menghirup bau makanan ketika lagi puasa makruh. Ya, beli sate di abang-abang gitu, kita. Wah, itu makruh itu. Ya. Nyium-nyiumin makanan. Bulan yang lain boleh aja, tapi bulan puasa jangan. Makruh. Ya. Jadi ada yang makruhnya hanya ketika puasa, diantaranya tadi. Biar sempurna ya. Wakaful batni, dan juga menahan perut. Anis syubhat, daripada makanan syubhat tuh ya. Termasuk makanan syubhat, ya itu makanan buat buka puasa bersama belum dibagi-bagiin. Itu syubhat itu, ente ngambil diri gitu kan, dengan alasan entar juga dibagiin. Ini belum dikasih aba-aba udah mengambil aja ya. Pernah nggak begitu? Lagi Jumat berkah nih, Jumat berkah kan belum dibagiin ya, boleh gak diambil? Nggak boleh. Syubhat paling nggak tuh hukumnya syubhat. Haram sih nggak kan buat kita, cuman ente nyolong setar tuh ya, syubhat. Atau nggak buka puasa nyari apa, tahu dempet tuh ya, tahu dempet ya, dibilang satu tapi dua, dibilang dua tapi dempet, nah itu syubhat ya. Tuh, jangan, tahan dari yang syubhat. Minuman, termasuk minuman, ada aqua gelas, aqua botol digeletak, jangan minum dulu ya, sampai tahu itu punya siapa gitu. Kapan menahan perut anis syubhat? Waqtal iftari, ketika berbuka puasa ya. Fala ma'na lis-shaum an ta'amil halal summa al-iftar haram, maka tidak ada maknanya, enggak ada artinya puasa dengan ya puasa dari makanan yang halal kemudian berbukanya pakai makanan yang haram gitu. Buat apa puasa dari pagi sampai sore ya, tapi bukanya pakai yang haram. Tapi ini orang, kalau orang sesat ya, nauzubillah min dzalik ya, ini pasti pola pikirnya aneh. Dia minum khamr. Orang yang minum khamr, kata Nabi, itu 40 hari sholatnya nggak diterima. Lantas abis minum khamr dia nggak sholat. Kita tanya, kok ente nggak sholat? Daripada sholat nggak diterima, mendingan nggak usah sholat. Nah ini ngawur. Orang yang minum khamr kan nggak diterima sholatnya. Cuman walaupun nggak diterima, tetap wajib apa? Sholat. Sama orang puasa gitu juga. Dia nggak niat. Kan kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, orang kalau nggak niat puasa, puasanya sah nggak? Nggak sah. Apakah lantaran dia nggak sah terus dari pagi sampai sore dia boleh makan? Nggak juga, nggak boleh tetap. Ya. Orang yang lupa niat, tahu-tahu udah subuh, malamnya nggak niat, maka puasanya nggak sah. Tapi walaupun begitu, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tetap wajib menahan diri. Kalau makan minum, bakso dosa dia. Dosa. Jelas ya. Hati-hati ya, amal logika setan. Bahaya nih, setan itu orang yang paling pinter ya, manusia kalah pinternya sama setan. Tapi ada orang-orang khusus yang bisa ngalahin setan, ada. Nanti kita ceritakan ya, termasuk ya, kata ulama namanya Imam Al-Muzani ya, Imam Al-Muzani orang cerdas. Kata gurunya, kata Imam Syafi'i,
Kalau Muzani debat sama iblis, menang Muzani. Pinter banget Imam Muzani. Gitu. Ya. Nah, di antara cara untuk menyesatkan anak-anak muda sekarang, orang-orang yang sesat itu disesatkan sama iblis dengan logika. Gitu. Ya. Gimana kata iblis? Biar kita sesat, saya mau tanya mente, orang kalau tobat diampunin nggak dosanya? Dosa membunuh diampunin nggak? Berzina diampunin nggak? Nyolong diampunin nggak? Yaudah, lu nyolong aja dulu, ntar baru tobat gitu. Ya. Nyolong aja dulu, ntar baru tobat. Korupsi sebanyak-banyaknya, entar tobat, diampunin nggak kalau tobat? Zina sebanyak-banyaknya, diampunin nggak kalau tobat? Apa kata iblis? Yaudah, zina aja dulu. Ya udah, nyolong aja dulu, korupsi aja dulu, ntar tobat. Bener gak ya? Kayak kalau secara logika, iya bener juga sih. Orang yang bertobat dari dosa, at-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa kayak nggak ada dosanya, habis dosanya. Cuman iblis lupa ngasih tahu bahwa setiap dosa pasti ada balasannya, walaupun dia udah tobat. Walaupun udah tobat. Maaf ya, orang yang berzina sama orang, maka akan dapat balasan. Apa itu balasannya? Keluarganya, sanak familinya akan dizinai. Pengen nggak ente punya anak dizinai orang? Jangan pernah, ya, merusak kehormatan orang lain. Gitu. Ya. Orang yang nyolong akan dicolong, man colong mah culinga. Ya. Orang yang menyolong, ya, man colong culinga. Man saroko suriko. Yang mencuri akan dicuri. Ya. Ente coba dah, nyolong sendal misalnya, ente nyolong sendal, ntar sendal ente dicolong. Gitu. Kadang-kadang semasjid nyolong sendal ya, gara-gara satu orang. Dia nyolong sendal, yang lain lah sendal gue mana ya? Oh ini aja bagusan, diambil. Yang sendalnya diambil, lah sendal gue mana ya? Oh ini aja nih. Akhirnya banyak orang. Nah, itu. Jadi logika setan ini yang mesti kita hindari. Pinter dia. Contoh nih, orang minum khamar ya, minum khamar. Katanya kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan haram. Berarti kalau nggak mabok, setiap yang memabukkan, berarti kalau nggak mabok, gak haram kan? Aku mah minum aja dikit-dikit, 2 sedot, 3 sedot, nggak mabok nggak? Emang bener katanya saya nggak pernah nyobain. Katanya orang yang minum khamar dikit nggak mabok. Ya. Apakah bener? Apakah halal begitu, Raka? Nggak boleh. Kata ulama fikih, apa yang haram banyaknya, sedikitnya haram. Itu kaidahnya. Babi, satu potong babi kita makan haram, dikitnya secuil haram juga. Apa yang banyaknya haram, dikitnya, apalagi apa yang dikitnya haram, apalagi banyak. Korupsi 1000 perak haram gak? Apalagi 1 mil. Nih baik-baik ya, setan main di logika. Jadi anak muda kudu lebih cerdas daripada setan. Contohnya gimana? Minum gak baca bismillah, makan gak baca bismillah. Setan makan gak? Makan. Kita makan tuh tahu gejrot, cabenya 100 sampai berak-berak tuh. Abis makan tahu gejrot, cabenya 100. Abis makan jangan pakai bismillah, makannya bareng setan, biar setan kepedesan. Pas minum baca kata setan suwe ini. Giliran pedas aja gue dikasih, giliran minum nggak dikasih. Itu namanya ngerjain Jangan sampai kita dikerjain sama setan. Tuh, termasuk setan ngerjain kita nih. Nih kita tidur nih jam 10, bangun jam 2. Wah, bangun jam 2, waduh. Mau subuh lama, masih 2 jam lagi, bener gak? Tidur lagi paling bangun jam 3:30, ntar sempet sholat isya atau tahajud gitu. Pas bangun jam berapa? Jam 5 tuh. Tuh setan tuh dibangunin kita lebih awal biar tidur lagi. Coba kalau dibangunin jam 3:30, nanggung nggak tuh subuh? Bangun 3:30, nanggung duduk dulu sholat sunnah dan sebagainya, ketemu subuh. Itu yang bangunin malaikat. Tapi kalau yang bangunin jam 2, bisa jadi siapa yang bangunin? Setan. Biar abis jam 2 melek ngerasa masih lama subuh, tidur lagi bablas tuh setan. Gitu.
Termasuk logika setan. Termasuk apa contohnya? Nggak apa-apa pacaran cari cewek, nggak apa-apa. Ntar kan dia kan bisa bangunin kita tahajud. Ya elah, tai ledih gitu. Ya, setan begitu. Emang dia motivasinya yang bagus-bagus, ya. Ntar bangunin tahajud, ntar bisa ngingetin sholat, menjadi penyemangat kita belajar. Ya, cerita namanya banyak dah setan tuh kerjaannya tuh ya, dia main di sini nih, otak kita diputer-puter sama dia tuh. Hati-hati, makanya kita apa-apa tanya guru, ini pengen baca Yasin 41 kali katanya. Baca Yasin 41 panjang gak tuh? Baca aja sendiri. Bisa ngelihat jin, susah tidur. Lagi tidur ngelihat jin lagi nemplok di ujung rumah, lagi jalan dilihat ada pocong, ada kuntilanak. Tuh gara-gara apa? Ngamalin ilmu nggak pakai guru. Ya. Emang bener baca Yasin bagus, cuman kalau tanpa izin guru, tanpa syariat, nggak ada ajarannya, nggak ada contohnya, takutnya yang datang bukan rahmat Allah, bukan maunah dari Allah, datang jin sama kita, masuk ke badan kita, nempel di badan kita, jadi kita bisa ngelihat apa yang dilihat sama jin. Tuh. Itu yang bagus. Apalagi perbuatannya nggak bagus, ya, nanya dulu, gitu. Ya. Jelas. Jangan sembarangan. Cuman jangan dikit-dikit nanya, guru saya mau beli cilok boleh nggak? Gitu. Cilok doang udah makan dah sono. Gitu. Sampai beli cilok pakai nanya bagus sih. Cuman jangan, guru aneh mau beli otak-otak kira-kira yang panjang apa yang bulat. Gitu. Itu mah ya makan aja sendiri gitu. Jelas, jadi nggak boleh tuh, ya, hati-hati amal logika set. Fa misalu hadza saim misalu man yabni kasran wa yahdimu misra. Contoh orang yang puasa kayak tadi, dari pagi sampai sore dia menjaga dari yang halal tapi bukanya malah yang haram. Itu kayak orang yang bangun satu istana tapi dia ngancurin satu kota. Ya, ngebangun satu istana tapi menghancurkan satu kota, itu umpamanya. Ya, kalau kata orang Betawi, nyari jarum kampak hilang. Nyari jarum, mana jarum? Kampak dia hilang. Saya mau tanya, gedean mana, kampak apa jarum? Kampak. Jangan sampai kita ngerjain ibadah nyari jarum kampak hilang. Yang kecil kita nemu, yang gede malah beli motor, mobil kejual, jangan. Itu sama. Bangun rumah, istana, malah sekota, malah hancur, ya jangan. Gitu. Ya rindah kita amal kita biasa-biasa aja, tapi yang penting tadi yang kita punya itu jangan sampai hilang gitu. Ya. Itu kan orang pacaran begitu. Ya, nyari cewek, guru ditinggal. Gara-gara cewek, orang tua didurhakai itu. Gara-gara perempuan. Dan itu banyak. Barusan ada tuh orang curhat, Ustaz gitu. Aneh udah 3 tahun pacaran, aneh minta tuh pacar saya untuk datang ke rumah ngelamar, kagak, dilamar-lamar juga. Ya, kasihan nggak? Ya. Coba dia dengar kata saya. Ya. Nabung. Udah kumpul duit 3 tahun kumpul, nabung 1 juta 3 tahun berapa? Berapa? Setahun 12 juta, 2 tahun 24 juta, tambah setahun lagi berapa? 36 juta. 36 juta cukup gak buat kawin? Cukup. Tapi sayang ya, nyari jarum kampak ya, mendingan di pacaran ngabisin duit dan sebagainya, ujung-ujungnya nggak kawin. Tuh ya. Malah ada yang ujung-ujungnya ditinggal kawin. Lu mamam tuh rasain tuh. Kenapa? Lagian ya udah jelas-jelas orang tua bilangin, guru bilangin jangan pacaran, nabung tuh. Ya. Sibuklah kita nyari duit nggak apa-apa, sambil ngaji. Ntar udah waktunya kumpul, nah cari perempuan itu. Perempuan juga kalau ada duit melengos aja bawaannya mau nyari. Coba kalau kita yang nggak punya duit ya, mana ada yang mau gitu. Ya.
Memang kalau zaman dulu benar emang banyak santri itu kalau zaman dulu orangnya pintar-pintar, apal kitab, bukannya dia ngelamar, dilamar sama calon mertuanya tuh. Ya. Terus siapa sih ceramah anak muda? Oh, Ustadz Ujang, udah punya bini belum? Belum. Oh, mau nggak aja sama anak aneh? Anak bapak gimana? Anak saya 60 tahun umurnya. Kayak nenek. Nggak apa-apa ya kalau ada sudah banyak, setahun meninggal kan. Kalau bininya meninggal, kalau Ustadz Ujangnya meninggal, nggak repot nih. Kenapa kok meninggal Ustadz Ujang? Karena keracunan susu basi, katanya. Allah. Yang keenam, an la yastakthira min at-ta'amil halal waqtal iftar. Tuh, adabnya kalau lagi buka puasa jangan banyak-banyak makan. Pada saat berbuka, bihaisu yamtali, sekiranya tuh perut penuh. Ya, orang kita banget tuh ya. Buka puasa pakai apa? Korma 3. Sunnah katanya 3. Habis itu apa? Lontong. Ini sunnah Arab, ini sunnah Indonesia katanya gitu. Sunnah Arab 3 korma, sunnah Indonesia lontong 3 lagi katanya. Kalau 1 kurang katanya, kurang afdol. Belum es teh ya, belum es teh. Tadi lupa beli es buah, akhirnya juga nambah es buah. Buah kan ada buahnya gak? Es buah ada buahnya gak? Makan bukan tuh? Makan. Habis es buah, pakai buah, baru makan nasi. Kalau belum nasi, belum buka katanya gitu. Akhirnya sholat tarawihnya apa? Udah buka. Udah nyari yang 11 aja dah. Yang 11 itu juga awal sama akhir doang tuh, ya Allah. Di korting tuh gara-gara kacangan tuh ya. Fama min wi'ain abghad ilallah, tidak ada kantong yang lebih dicintai, lebih dibenci Allah min batnin muli'a minal halal, daripada perut yang terisi dari makanan yang halal tuh ya. Yang halal aja Allah benci kalau kebanget penuh. Ya, tapi kita jangan ngukur orang. Kalau misalnya kita lihat orang makan munjung banget nasinya gini, ya kayak Monas tuh gitu. Jangan kita bilang tuh orang makan banyak, bisa jadi orang emang makannya porsinya segitu. Kayak ada orang gitu kalau makan Indomie nggak cukup 1, Indomie pasti berapa? 2. Itu belum nambahnya belum. Jangan bilang makannya banyak, emang lambungnya gede. Ya. Ukur diri kita aja, kita nih kalau makan Indomie kenyang ya udah. Gitu. Makanya perusahaan Indomie kayaknya tuh cerdik dia. Dulu zaman saya masih kecil kayaknya Indomie 1 kenyang dulu. Sekarang makan Indomie 1 kurang, 2 kekenyangan. Akhirnya makannya apa tuh? 1,5 gitu. Dimakan 1 nggak ngentuk lambung, dimakan kedua kekenyangan. Akhirnya apa? 1,5, setengahnya buat siapa? Ya, buat munjir atau itu. Dia kan habisin. Rezekinya munjir itu. Intinya pokoknya kalau makan berhenti sebelum kekenyangan. Yang terakhir, ayakuna qalbuhu ba'dal iftar muttariban bainal khaufi war raja. Adab orang yang berpuasa hendaknya hatinya setelah buka puasa itu antara rasa takut dan rasa harap. Ya, antara rasa takut apa ya? Takut puasanya nggak diterima. Harapnya apa ya? Berharap puasanya diterima. Antara itu, jangan sombong kita. Sombong bagaimana? Udah pasti diterima udah. Jangan. Ya, jangan. Antara takut ame berharap. Gitu. Ya Allah, mudah-mudahan amal saya Engkau terima ya Allah. Karena saya takut amal saya Engkau tolak. Nah, itu kalimat yang antara khauf dengan roja. Idlai sayadri ayakbalu shaumuhu fa huwa minal muqarrabin. Karena nggak ada orang yang tahu apakah puasanya diterima. Ya. Maka dia termasuk orang yang muqarrabin, atau yuraddu alaih, ditolak, fa huwa minal mamkutin, dan dia termasuk orang yang dimurka. Maka waliyakun kadzalika fi akhiri kulli ibadatin yafragu minha, maka begitulah sikap seorang mukmin di setiap akhir ibadah yang dikerjakan setelahnya. Ya. Jadi kalau kita sholat antara harap dan cemas, harap cemas kalau kata orang dulu gitu. Berharap diterima, cemas takut tidak diterima. Gitu ya. Nah, inilah ya adab ya orang dalam berpuasa tuh ya.
wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah, syaril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna wa dhurriyyatina min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannah ma'al abrari ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli